Shalom. Renungan kita pada malam hari ini akan diambil dari Matius 12 ayat 22 sampai ayat 32. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada saat ini bisa merenungkan kembali firman-Mu yang indah untuk kami jadikan sebagai suluh dalam dan pelita dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, berkenan Engkau hadir di dalam renungan kami ini, agar kami bisa memahami, mengerti, dan bahkan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Yesus. Amin. Matius 12 ayat 22 sampai ayat 32. Demikian bunyinya. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang itu, katanya, "Ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, pengulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Jadi bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana seorang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah penelitian di University Arizona di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penelitian selama 8 tahun yang mereka lakukan terhadap wanita dan laki-laki di negara bagian Amerika Serikat dan di Meksiko, mereka melakukan penelitian dalam sehari selama 17 jam terhadap respondennya. Ditemukan bahwa wanita itu berbicara lebih kurang 16.215 kata per hari, dan pria itu berbicara 15.669 kata per hari. Artinya wanita berbicara lebih banyak 1.000 kata per hari. Dan dalam pembicaraannya itu, laki-laki lebih banyak berbicara tentang teknologi, tentang olahraga, sementara wanita banyak berbicara tentang hubungan, tentang keadaan rumah tangganya. Namun penelitian itu menariknya ditemukan bahwa seorang laki-laki dari responden itu menyebutkan atau berkata-kata paling banyak, yaitu 47.000 kata, dan yang paling sedikit juga ternyata adalah dari wanita, yaitu sebanyak 7.000 kata per hari.
Nah, dalam sebuah jurnal di Journal of Neuroscience, ditemukan bahwa wanita mempunyai protein FOXP2 sebanyak 30% lebih besar yang ada di dalam otaknya dibanding laki-laki. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa protein FOXP2 itulah yang membuat seseorang itu semakin bisa berkata-kata, semakin kreatif dalam berbicara. Setidaknya penelitian itu membuat kita semakin sadar bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu sungguh banyak setiap harinya. Sehingga dapat dikatakan beberapa kesimpulan antara kata-kata itu sendiri, hubungannya terhadap kita yang berbicara. Pertama, ada yang mengatakan kata-kata kita adalah kualitas diri kita. Ada juga yang mengatakan, wah, sangat mudah mengetahui kualitas seseorang. Simak saja ucapannya dan perhatikan kelakuannya. Dan bahkan ada juga mengatakan, mulutmu harimaumu. Artinya kata-kata yang engkau ucapkan, saya ucapkan, kita ucapkan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belakangan ini kita lihat di mana-mana permainan kata-kata itu dibuat sedemikian rupa. Bahkan kata-kata itu bisa diplesetkan, arti yang sebenarnya bisa dibelokkan, sehingga apa yang kita sebut sekarang ini banyak kata-kata hoax atau hoax. Kita sebut saja hoax, baik itu di media sosial, di televisi, atau di komunitas tempat kita berada. Hoax sengaja diciptakan untuk menimbulkan kebingungan, salah informasi, bahkan kekacauan. Hoax juga diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu membelokkan kebenaran, kejujuran, bahkan sebagai alat memutarbalikkan fakta dan kebenaran, bahkan untuk mendiskreditkan. Saudara-saudara, hoax ini sangat jahat, dan demikian juga yang menciptakannya. Sangat disayangkan hoax yang sering diberitakan atau sering didengung-dengungkan, bahkan dalam sebuah penelitian jika telah didengungkan lebih dari 7 kali, ini menjadi kebenaran yang diterima, padahal kebenaran itu sudah diputarbalikkan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati di dalam mengelola hoax ini dan di dalam menerima berita-berita sehari-hari. Kita tahu di dalam konteks bacaan perikop pada hari ini, bahwa hoax itu bahkan sudah ada dari zaman dahulu, di mana pada saat Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, orang Farisi sungguh tahu bagaimana menggunakan hoax ini dalam usahanya memutarbalikkan fakta dan mendiskreditkan karya pelayanan Tuhan, sehingga menuduh dan menfitnah pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus memakai kuasa penghulu setan, yaitu Beelzebul pada ayat 24. Yang tentu jelas disangkal oleh Tuhan Yesus bahwa iblis tidak akan menyingkirkan iblis yang lainnya dan tercerai-berai di dalam kerajaannya sendiri. Di sini Yesus mengingatkan kita bahwa suatu kerajaan yang kuat jika tidak bersatu maka mereka akan tercerai-berai. Jadi aneh jika setan mengusir setan, karena hal ini akan melemahkan posisi mereka sendiri, seperti dalam ayat 26-28 tadi. Selain itu, Yesus pun menegaskan bahwa tutur kata yang keluar dari mulut seseorang mencerminkan perbendaharaan hatinya. Yesus juga secara jelas menekankan bahwa perkataan kita harus jelas memihak pada kebenaran. Kita tidak boleh bersikap netral. Kita harus bersuara dan menempatkan diri kita pada pihak yang menyuarakan kebenaran. Dan hal itu menggambarkan isi hati kita. Sebab hati yang jahat akan mengeluarkan ucapan yang jahat pula. Itu berarti Yesus menunjukkan bahwa kata-kata orang Farisi mencerminkan kualitas mereka. Mereka memfitnah bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Upaya itu mereka lakukan untuk menggagalkan dan membuat pekerjaan dan pelayan Yesus tidak berhasil
dan seolah-olah menyimpang dari kebenaran di mata masyarakat Yahudi. Jadi mereka hanya menggunakan kata-kata yang sia-sia, tidak membangun dan tanpa makna. Hal ini tidak ada gunanya, ibarat sebuah pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik, pada akhirnya tidak akan berguna sama sekali. Teguran Yesus terhadap orang Farisi menjadi peringatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kata-kata yang diucapkan tidak terpisahkan dari peranan kita dalam membangun komunitas yang beradab dan membangun hidup manusia. Seberapa banyak kata-kata yang membangun, menghibur, atau menyakitkan, menggunjingkan, mengejek, menghina, dan merendahkan orang lain dari kata-kata yang kita sebutkan sehari-hari. Atau sebaliknya, seberapa besar kata-kata kita yang mampu mengangkat, memotivasi, dan membuat semangat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Seberapa besar komunikasi kita berguna, bermakna, membangun, menghibur, dan membentuk relasi yang baik terhadap sesama kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 31 dan 32, Yesus di sini menjelaskan suatu tindakan yang tidak bisa diampuni oleh dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu jika kita menentang Roh Kudus, itu tidak akan diampuni. Pada ayat 31 dan 32 dikatakan segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Prinsip umum, perdamaian oleh Kristus di kayu salib cukup untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Bahkan bentuk hujat yang paling menyakitkan hati terhadap Allah sekalipun. Akan tetapi, ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu jika kita menentang Roh Kudus. Maka dosa ini adalah dosa yang tidak diampuni. Tentu kita ingin tahu lebih banyak, saudara-saudara, apa itu petunjuk untuk kita mengenali dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Pertama, dosa ini hanya terjadi pada mereka yang sudah mengetahui tentang Yesus Kristus dan mengalami karya Roh Kudus, namun tidak merespon dengan tepat. Orang-orang Farisi sudah sering melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Mereka pun berkali-kali mendengarkan, bahkan memperdebatkan akan Yesus. Akan tetapi mereka selalu saja meresponnya dengan salah, dan bahkan memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa karya pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit itu menggunakan kekuatan atau kuasa setan. Yang kedua, tentang dosa menghujat Roh Kudus ini. Dosa ini merupakan penolakan secara sengaja terhadap fakta-fakta tentang Yesus yang diketahui sebagai kebenaran. Tadi di dalam perikop yang kita baca dalam ayat 24-27 dikatakan oleh Yesus menjawab pertanyaan dari mereka bahwa Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi, membuktikan bahwa penolakan mereka adalah tidak masuk akal dan sengaja diutarakan agar pelayanan Tuhan tidak berhasil. Yang ketiga yang perlu kita pelajari tentang petunjuk dosa yang tidak diampuni ini, yaitu dosa menghujat Roh Kudus, adalah bahwa dosa ini menganggap pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan, yaitu pada ayat 28 sampai ayat 30. Namun Tuhan Yesus mematahkan semua tuduhan-tuduhan orang-orang Farisi. Yesus lalu menjelaskan bahwa Ia mengusir roh jahat dengan kuasa Allah pada ayat 28. Baik aku maupun dengan kuasa Allah, di teks ini mengandung penekanan bahwa kuasa Allah lah yang berkuasa untuk mengusir roh jahat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai penutup dalam renungan kali ini, kita
mengambil 3 hal. Pertama, marilah kita menjaga tutur kata kita yang kita ucapkan, karena ini mencerminkan pribadi kita. Mari menjadi pengikut Kristus yang selalu berkata-kata tentang kebenaran, menjauhkan diri kita dari fitnah, gosip, atau memutarbalikkan fakta. Yang kedua, kita harus memihak pada kebenaran, menjauhkan kita dari roh penghujat atau menghujat kebenaran dan kehadiran Roh Kudus, karena itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Yang ketiga, marilah kita menjaga kualitas kata-kata yang kita ucapkan, yang hanya menyuarakan kemuliaan karya Tuhan dan kuasanya yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan, waktu yang singkat Tuhan. Kami ingin memahami lebih jauh lagi tentang kuasa-kuasa Tuhan, memahami lebih jauh lagi tentang karya Tuhan, dan agar kami bisa menghindarkan diri Tuhan dari dosa menghujat Roh Kudus. Baiklah Tuhan, dalam perbincangan kami, renungan kami ini, kiranya bisa membuat kami semakin dekat dan semakin menuturkan kata-kata berkualitas yang menyuarakan hati kami, sehingga nama-Mu yang akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.